Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, salam sehat semuanya. Siap ya belajar bahasa Inggris anak-anak? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang introducing yourself atau perkenalan diri. Yuk kita mulai. Nah, sebelum mulai nih ya, ada sebuah quote atau kutipan berbahasa Inggris yang berbunyi, do something today that your future self will thank you for. Ada yang tahu artinya? Kalau misalkan kita artikan secara bebas ya, jangan kata per kata, ini artinya adalah lakukan apa yang bisa kalian lakukan hari ini, dan apa yang sudah kalian lakukan di hari ini itu adalah hal yang terbaik di masa depanmu. Mungkin kira-kira seperti itu ya artinya anak-anak. Jadi untuk belajar bahasa Inggris hari ini, do your best, lakukanlah yang terbaik. Jangan sampai nanti kita menyesal, seperti itu ya. Oke, ini ada table of contents atau daftar yang akan kita pelajari atau list yang akan kita pelajari. Ini ada 4 poin. Yang pertama adalah basic competencies atau kompetensi dasar yang akan dipelajari. Kemudian the learning goal atau tujuan pembelajarannya, kalian juga harus tahu ya. And then material atau materinya. And then the practice, the last one practice, latihan dan penugasan, seperti itu. Nah, yang pertama ini ada kompetensi dasar. Ini ada 2 kompetensi dasar yang akan kalian pelajari, 3.1 dengan 4.1. Bisa kalian baca sendiri apa ya. Nah, kompetensi dasar ini tercakup diantaranya adalah materi. Nah, materinya untuk kali ini adalah introducing yourself atau memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Nah, setelah pembelajaran, apa yang akan kalian peroleh? Salah satunya adalah kalian dapat mengidentifikasi ungkapan-ungkapan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, dan juga pada akhirnya kalian bisa menyusun sebuah teks terkait jati diri dan hubungannya dengan keluarga. Nah, ini ya anak-anak, this is me, ini ibu. Narsis ibu pasang foto di sini. Ini ada tulisan introduction, ibu akan bacakan. Hi, good morning, let me introduce myself. My name is Prida Luciawati. You can call me Prida. I am from Bandung. I work as an English teacher in SMA Karya Pembangunan 2 Bandung. I love music very much. Ini adalah contoh dari teks perkenalan diri. Kenapa kita harus berkenalan seperti ini? Walaupun sebenarnya materi ini sudah pernah kalian pelajari waktu di SMP ya, tapi karena kita baru kali ini bertemu, dan ibu yakin kalian belum pernah bertemu dengan ibu sebelumnya, dan ibu pun sama, makanya materi ini dibahas lagi. Karena kita belum berkenalan, belum tahu satu sama lain, otomatis harus berkenalan ya. Nah, ini contoh teksnya ya, karena untuk kelas 10 ini kita kebanyakan menggunakan teks, makanya teks perkenalan dirinya berupa teks. Nah, apa saja nih yang akan kita masukkan atau yang harus kita lakukan atau harus yang kita sebutkan jika ingin menuliskan sebuah perkenalan diri dalam sebentuk teks? Hal yang pertama yang harus kalian sebutkan itu atau kalian ucapkan adalah greetings atau ucapan salam. Ya. Contohnya sudah bisa kalian lihat di situ. Contohnya hi, hello, good morning, good afternoon.
good evening, atau bisa ditambahkan hi everyone, hello everyone, dan seterusnya. Itu wajib ya, harus menyapa dulu. Karena kalau tidak menyapa nanti terkesan langsung tuh kayaknya gak enak aja. Kalau misalkan kita disapa sama orang lain yang baru kita kenal kan kita senang ya, seperti itu. Nah, tentu saja setelah menyapa kalian harus menyebutkan nama. Contohnya dalam sebuah kalimat itu biasanya dipakai menggunakan my name is titik-titiknya diisi dengan nama ya. Kemudian atau enggak selain my name is kalian bisa pakai juga I am titik-titiknya menggunakan nama. Contohnya ibu sebutkan di sini adalah my name is Raka Ramadan. Ini contoh ya. My name is Raka Ramadan, atau misalkan diganti menggunakan I am Raka Ramadan. Next, kalau ini adalah nama panjang, otomatis kalau misalkan nama kita terlalu panjang kan bingung tuh. Orang manggilnya apa? Nah, perlu kita pakai nama panggilan. Contohnya bahasa Inggrisnya nama panggilan adalah nickname. Bisa kalian menggunakan istilah my nickname is titik-titik. You can call me titik-titik, people call me titik-titik. Nah, titik-titik ini kalian isi dengan nama panggilan. Contohnya, boleh pilih salah satu, tergantung mana yang kalian suka dan menurut kalian kalimatnya agak bagus lah atau bagus menurut kalian ya. Nah, ibu di sini memilih you can call me Raka. Nah, ini untuk nickname ya. And then age ini adalah umur. This is optional, pilihan. Biasanya kalau misalkan ada yang seumuran ibu itu kalau nyebutin umur tuh kayaknya waduh kelihatan tuanya gitu ya anak-anak. Makanya kalau misalkan boleh dipakai boleh enggak. Kalau untuk perkenalan tapi karena di sini ibu ingin tahu umur kalian, makanya ibu selipkan di sini. Age, umur. Ini kalimat yang biasa dipakai. I am titik-titik years old. Saya berumur titik-titik tahun. Contoh dalam kalimatnya adalah I am 15 years old. Ini contoh ya, aslinya ibu enggak 15 tahun. Ya. Oke, next, address or origin. Biasanya dalam perkenalan diri itu disebutkan kita tinggal di mana atau asalnya dari mana. Ya, bisa menggunakan kalimat ini I live in atau I am from. Titik-titiknya diisi dengan asal atau alamatmu. Biasanya kalau alamat menggunakan I live in ya, I live in. Tapi kalau origin asalmu boleh menggunakan I am from. Kamu asalnya dari mana? Contoh, I live in Ujung Berung. Ibu tinggal di Ujung Berung. And I'm from Bandung. Saya dari Bandung. Seperti itu. Jelas ya? Live in itu biasanya tempat tinggalnya di mana. Kalau from itu asalnya dari mana. Ini kalimatnya. Seperti itu. And then next, occupation, pekerjaan. Bisa disebutkan atau menggunakan istilah atau kalimat I am a bla bla bla, titik-titik diisi dengan pekerjaan. Karena kalian adalah seorang pelajar, ya berarti kalian menggunakan kalimat ini I am a student. Biar orang lain tahu juga bahwa kalian adalah murid SMA Karya Pembangunan 2 Bandung, maka diisi dengan lengkap I am a student of SMA Karya Pembangunan 2 Bandung. Seperti itu ya. And the last one, kita bikin yang pendek saja ya anak-anak. Kalau kalau terlalu panjang kayaknya minggu depan saja kita belajar yang lebih panjang lagi. Yang ini kita pakai versi yang lebih pendek. Yang biasanya disebutkan itu dalam perkenalan pendek itu adalah hobi atau kegemaran. Dan bisa menggunakan kalimat I like
blah blah blah, I love blah blah blah, I am into blah blah blah, blah blah blah, blah blah blah, blah blah blah. Titik-titiknya bisa diisi dengan jenis hobimu apa, jenis kegemarannya apa. Contoh dalam bentuk kalimat, I like painting and dancing, I love singing, I am into music. Seperti itu ya, jelas ya anak-anak. Nah, let's sum up. Mari kita bikin kesimpulan. Nih, ungkapan ini yang sudah kita bahas tadi ya, atau istilah atau kalimat-kalimat ini yang sudah kita bahas tadi. My name is, you can call me, I am years old, I am from, I live in, I am a, and I like bla bla bla. Nah, ini contoh dalam sebuah kalimat dan akhirnya berbentuk teks ya. Contohnya nih, Ibu tambahkan greetingsnya menggunakan hi. Tambahannya adalah everyone. Hi everyone, my name is Raka Ramadan. You can call me Raka. I am 15 years old. I'm from Bandung. I live in Ujung Berung. I'm a student of SMA Karya Pembangunan 2 Bandung. I like painting. Seperti itu. Ini contoh dalam sebuah kalimat. Nah, tantangan untuk kalian hari ini adalah yes, try it. Cobalah. Make your own introduction then submit it in Edulogi. Make your introduction. Buatlah teks perkenalan dirimu. Jika sudah selesai, fotokan. Kemudian kumpulkan di Edulogi ya. Oke, tantangan hari ini adalah make your own introduction. Buatlah teks tentang perkenalan diri. Kemudian hasilnya difotokan dan hasilnya dikirimkan ke Edulogi. Gimana Bu bikinnya? Sudah Ibu contohkan tadi di awal ya, yang ada fotonya, kemudian teksnya di pinggirnya seperti itu. Ya. Nah, kalau yang misalkan masih ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, ini S-nya ada di sini ya, anak-anak ya. Oke, sorry. Aduh. Let's go back. Sorry. Thanks. S-nya ada di sini. Alright. Do you have any question? Or you can send me a message via WA or Telegram. Kalian boleh, kalau masih ada pertanyaan atau kurang jelas, boleh kalian japri ke Ibu via WA atau ke Telegram. Ya, Ibu tunggu. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, langsung dikerjakan. Dan jangan lupa, absen harus tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, berarti kalian nanti di-off-kan. Jelas ya tantangan hari ini ya anak-anak ya. Maaf for your inconvenience. Ini tampilannya agak kurang tidak enak, ini tulisannya ada S-nya, kenapa ada di situ ya? So sorry. Sangat minta maaf ya. Okay, I see you soon. I'll see you soon, students. Kita ketemu lagi minggu depan. And have a nice day. Bye bye.